Ustaz tadi malam yang ngomong Ustaz, apa kejadiannya? Gibah. Terganggu nggak puasanya? Terganggu, rusak puasanya. Ini sakit tapi mengganggu, betul ya? Kok nggak ibu Ustaz sendiri, ambo sendiri. Baru saya nelpon keluarga ulah saya nunggu intinya Pak. Astagfirullah. Ini Ramadan, yuk kita sama jaga. Biarlah kurang-kurang mengecek daripada biarlah kurang-kurang mengecek daripada menggibah. Nah ini salah satu bentuk Ramadan itu terganggu. Ya perlu kita perbaiki. Maka ada tingkatan namanya tauhid itu ketika kita kerjakan, ketika kita bacakan bahwa kita sesyahadat syahadu la ilaha illallah syahadu Muhammad Rasulullah. Tentu yang kita pertahankan kalimat la ilaha illallah. Itu yang kita pertahankan. Batu-batu dalam diri apa? Itu adalah implementasinya kok boleh baca Al-Quran, pahinai haji, umroh, zakat, segala macam berbuat baik. Tapi kan ada puncak dari tauhid itu. Zikir-zikir yang kita lakukan setiap saat, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, subhanallahilladzi, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selawat kita lakukan, zikir kita lakukan, istighfar kita lakukan, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi ternyata kata Rasulullah tidak sampai pada persoalan sholat saja, tidak sampai pada persoalan akhlak, tidak sampai pada persoalan baca Al-Quran saja. Tauhid itu sampai merengket pada puncaknya di mana kita punya akhlak yang baik. Banyak orang yang sholat, sujud, taklim, rajin, tapi akhlaknya merusak orang lain. Ada? Ya. Dia kasih juga orang lain. Berarti itu puncaknya tauhid. Jadi di balik tahun Rasulullah di Makkah memperbaiki akidah, tak boleh menyembah Latta dan Uzza. Rajinlah sholat, baca Al-Quran. Rasul dengan implementasi tauhidnya. Tapi di Madinah beliau mengajarkan akhlak. Bagaimana jadi seorang muslim yang sempurna, bagaimana melayani suami, bagaimana melayani istri, bagaimana melayani tamu kalau ada tamu datang. Begitu banyak cerita-cerita membesarkan Allah dan membuat akhlak baik dalam kehidupan. Berarti imbang antara tauhid dengan puncaknya akhlak, dengan sholat 5 waktu sehat semalam yang kita jaga. Bapak Ibu hadirin rahmatullah, Bapak barena masalah sholat, maka benar Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kebahagiaan manusia dan kesuksesan manusia itu adalah dengan melaksanakan ajaran agama yang sempurna. Mana yang sempurna tadi? Pertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dadu duanya lagi. Tak kamu saja pakai cincin kok laku segala yang boleh pasar saja. Ganggu akidah tidak? Sedikit saja melenceng, tipis dia. Ini yang mesti kita perbaiki, ini yang mesti kita jaga dalam kehidupan kita. Akhlak awak kalaki awak, suami ke istri. Banyak kini ko laki-laki yang dahulu mati karena strum dari istrinya. Iya, banyak celai. Iya dapat. Kalau laki-laki itu tak kaji pulang kadang awak mampu piti pulang nanya preso apa dulu sasama. Kadang ada yang saya menelpon, kadang pengurus masjid yang pun kecilnya ustaz selingkuh je. Ustaz pun kayak gitu parah, ya. Ya tapi bagi istri yang tidak paham, kalau lebih paham ya alhamdulillah. Nih akhlak. Banyak istri nang kasa ke suami ko ndak dalam masjid surau ko dah. Ya. Dalam masjid ko nang yang dari luar satu.
Leun. Nampak tiba-tiba sadonya yang ada. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kasar dengan suami, jahat dengan suami, kadang bawa angsek lakinya. Ya, banyak terjadi. Nah, ibu bapak dari anak dengan orang tua. Mungkin kita lihat update dia lah kejadian masa lalu. Ada anak cantik kuliah di Padang, kampungnya di arah dan Mas Rayaman. Ketika mau tamat dia datang ke emaknya, mak tolong belikan aku Android dan belikan aku laptop. Aku ingin tamat. 2 minggu lagi mungkin aku wisuda. Kira memang iya Pak, santiang yang beli Android, yang beli laptop. Cuma yang pulang kampung aku yang minta kamarnya mak, lagi aku pitih, kecil mana, kau pitih langsung malam kini dona. Pit tunggu sampai besok jam 9 pagi. Biasanya koperasi mengumpul yang mau pinjam. Sadar sembahyang subuh maknya diinjakan kepada Allah. Jam barang lagi koma. Saking kasarnya anak dengan orang tua. Padahal diserahkan TPA, dikasih ngaji, sampai dia sekolah di Man, kuliah di Padang, tapi diinjakan kepada maknya sedang sembahyang subuh. Ya. Tapi maknya diam. Udah anak tunggulah sampai besok. Dah kapal lama lo kan diinjak gara-gara handphone. Akhirnya mak karena anak satu-satunya tetap dia perbaiki. Dia pinjam pitih 6 juta kau dapat laptop cie, dapat Android cie lah katanya. Dibawa pitih ke Padang, sekolah, langsung belajar, langsung berskripsi, selesai sampai ujian sampai sidang. Selesai sidang pulang ke kampung mak. Sampai malam hari lagi awal wisuda, cuma nama nggak boleh baik deh. Kenapa kata mak? Kau wisuda itu puncak dari kuliah. Nampai kau nak kayu saya mak nana doto, nan cantik. Kalau mak kau lah keriput kok, coba siang deh. Astagfirullah. Tapi amaknya dekareti menangan wisuda. Dia dah inyo wisuda surang, tetangganya banyak yang wisuda. Itu mandi dia darahnya baik wisuda. Nyobok nasi, nyobok tandur, nyoboknya ke Padang. Duduknya di muka kampus, di bos simpang anunya jalan kaki sampai ke kampus. Nah, kalian tentu kampusnya tenang. Universitas dan Bandalas. Keduanya di muka kampus kemana majian nasinya cari anak. Lah bagi PKP itu sepanjang jalan, nak lu nampak anaknya yang cantik, jadi kira lewat anaknya pakai sepatu dress tinggi kok. Tapi digandeng dia laki-laki. Amak manon di gerbang saja. Oh ini lah panjangan. Akece dina kamar mak. Patang lawak kece kamar mak kuda mulia datang. Dah mulia datang. Tapi awak datang lo kemari. Malu dina. Astagfirullah. Akhirnya dina dalam mamanya pulang. Naik travel, dia travelnya doa ya Allah. Beginikah hasil yang akan kudapatkan di hari ini. Cukuplah ya Allah, aku membesarkannya, tidak makan, bersiang di sawah orang, menyambut di kehidupan orang, tapi hasilnya anak durhaka seperti itu. Tapi dia tetap tawadhu, tetapnya pulang dan istiqamah ibadah. Ibu di kampung lah maghrib, sholat maghrib berjamaah, nasi tadi tak makan pagi, ibu mungkin kalau tak nasi dingin tadi. Apa yang terjadi ibu bapak? Anak tidak lagi menghargai orang tua. Dia mau berdebat dengan gelar sarjananya, sementara emaknya cuma tamat SMP dan SD. Tidak perlu diperdebatkan. Tapi dia lakukan. 1 bulan setelah wisuda, balik dia ke kampung setelah memperbaiki skripsi dan mungkin akan close di kosannya, dan dia pulang kampung. Mak, sebentar lagi dina kabarale.
nyo senior dan dinanya lah mapan di Jakarta. Jadi akhirnya menikah. Tapi hari kini amak tak jauh lihat bayinya. Sekali ko nyo jawab dia amanya, alhamdulillah kalau untuk kau nak mak bayi. Mak bayinya dulu. Tapi orang di kampung kan ya kok. Si Dina menikah mak hadirin dirahmati Allah, hal yang paling perih dalam hidup ini adalah ketika anak sukses dan orang tua tidak diberikan kesempatan menikmati kesuksesan itu. Pulang kampung setelah menikah dan dia bilang ke maknya, aku tidak butuh wali karena aku tidak punya bapak. Saudara bapak juga tidak ada, aku putuskan untuk dinikahkan oleh wali hakim. Selesai perkara, cukup dibayar. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, setelah itu terjadi apa yang dilakukan oleh Dina? Dia menghujat emaknya. Dia bilang ke emaknya, sebentar lagi aku tidak akan ke kampung, aku langsung berangkat ke Jakarta. Aku akan tinggal dengan suamiku di Jakarta 18 bulan selesai berumah tangga. Tidak ada tanda-tanda kehamilan, kata suaminya. Jemput mak pulang, mak hidup dengan kita. Kita makan, mak makan. Bang, jangan dibawa mak ke Jakarta, rusak rumah tangga kita, kata si Dina. Tapi Dina tetap lakukan. Tapi suaminya tetap lakukan dan memaksa emaknya untuk berangkat ke Jakarta. Kecil si Dina dawa aja, waduh kalau menyewa-nyewa pembantu ajak mak saya cuci di rumah lain. Hancak tuh ada, tapi sama aku biar nyuci piring guys, ngepel, nyapu di rumah. Niat Dina memang sudah tidak baik. Tidak ada hati nuraninya saat itu. Akhirnya dijemput mak pulang ke kampung. Di kampung maknya lah lama hutang lah lunas. Itik lah tabali, kambing lah tabali, ayam lah ado, teraga karayi ado banda belakang, teraga ke majelis taklim ado masjid dekat rumah. Nah ado lah yang beban di Medina lah sukses di Jakarta. Tapi selama itu dia sukses, dia tidak pernah mengirim dan tidak pernah ngasih kabar ke emaknya. Walau penyakitnya siapa. Akhirnya apa? Dina sanggup dan dia berangkat ke Jakarta dan kemudian dijemput emaknya pulang ke kampung bersama suaminya. Bujuk ke bujuk juayan, juk ke bujuk juai dia, juk ke bujuk jual kambing. Saya itu rumah dikunci, emak berangkat ke Jakarta. Ibu di Jakarta, jangan makan, minum tak nyewas oleh Dina. Awak orang kampung, ibu di Jakarta bentuk terkurung rasanya apa? Tidak dikasih. Masya Allah. Padahal di situ wawasanna insana bil walidaini ihsan hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Berbuat baiklah orang tuamu di bawah ibadahmu kepada Allah. Tasumbek rasaki percuma ibadah dan dicium tangan di bawah kalau tangan orang lain tak pernah awak cium. Lupa Sidina. Latih hari tinggal di rumah Sidina kan ada di basuhan makan pak, ada di basuhan minum. Dan nanya sama buang gaib, nanya oh iya keluar ke kamar sini. Jadi kita rakyat air mata dia tinggal di rumah mewah. Ngeretek tangannya diambilnya, gulainya pengen makan tengah malam karena parikulat kosong, jatuh lo mangkok kok lampang begini. Keluar Dina dari kamarnya tunjuk kidama. Mak, benar apa yang kupikirkan bahwa mak akan ngacau saja nyampe di Jakarta ini? Mande Allah. Makan tidur, lalu nggak disapu, keluar rumah nggak kuliah. Kini tiba di Jakarta tak sampai, awak keceknya berbuat bakti kepada orang. Lalu saya kerja mak tiba di Jakarta agonya. Mangkok kau nak kabai dia dia madu mahar agonya. Hakik camanya dia itu lalu titipan jual dia pertama bayar lah, bayar lah mangkok. Barang sapinya. Nyotari mo di sini nada. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi di penghujung perjalanan Dina ini Bapak? Malam ini juga wahai abang, tolong antarkan ibu ini ke panti jompo. Taruh di panti jompo, jangan mengganggu kita di rumah ini. Diantarlah ke panti jompo. Lebih boleh panti jompo karena dia sakit, dirawatlah di rumah sakit Parakan Jakarta.
dirawat di rumah sakit. Mak kok hebat, Kasa anaknya nyetulis, Runa anaknya nyetulis, sukses anaknya nyetulis. Dia punya diari, tapi sebaliknya barangke ada tulisan bagus. Nah, walaupun kau kasar ke mak, walaupun kau jahat, tapi mak senang kau sukses dan kau tinggal di rumah mewah bersama suamimu. Mungkin hari ini adalah hari terakhir aku ada di sini, kata maknya. Mohon maaf dan mudah-mudahan kalian sukses. Walaupun kalian antar mak ke panti jompo, mak berterima kasih. Mak diantar ke panti jompo, mak masuk ruangan ICU karena maknya akut. Akhirnya pada malam itu ketika dia baca buku, di buku itu tertulis Dina sampai dari kecil sampai besar, dari SD sampai kuliah. Pas wisuda dia tulis juga, tapi mak hanya menangis. Mak nggak bisa ngomong apa-apa. Kamu usir mak dari kampus, ditulis semuanya. Mak tidak makan, mau makan daging, mak teringat anak mak. Tapi di saat penghujung hayatnya mak tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa. Tapi mak tetap bangga, kamu sukses, kamu punya suami baik. Nyoba buku kok, amaknya di rumah sakit, nyokin bahan spraynya dibuka, ternyata ketemu buku dan dia baca buku itu. Lagi baca buku itu dia teriak histeris. Wahai suamiku, hari ini aku tahu sadar bahwa mak membesarkan aku dengan tetesan air mata. Hari ini aku baru sadar bahwa mak tidak makan demi aku minum susu di padang. Sementara perlakuanku tidak pernah baik terhadap mak. Sukses aku kuliah dan aku wisuda, mak tidak pernah aku perlihatkan bahwa pernah aku wisuda. Aku dapat suami baik seperti abang, tapi aku tidak pernah melihatkan ke mak bahwa abang adalah orang baik. Hari ini bang tolong antarkan aku ke rumah sakit. Aku ingin minta maaf ke mak, aku ingin sujud di kakinya. Aku ingin berbuat baik di penghujung hayat. Jam 9 pagi dia pergi ke rumah sakit karena mak ICU bisanya segitu. Keluar dari rumah sakit, keluar dari mobil, masuk berkejar ke rumah sakit, ruangan ICU di belakang. Ketika dia mau sampai ke dalam ruangan ICU, Kau rohaniwan berkata ke dia, hai Dina, sabar, doakan mak, mudah-mudahan umur mak panjang. Laki-laki ustaz yang berdiri di depan rumah sakit menasehati Dina, tapi Dina meraung-raung, menangis-nangis ingin masuk ke rumah sakit. Beberapa menit dia mengganti baju untuk ketemu dengan maknya. Kau rohaniawati datang dan keluar. Dia memeluk Dina dan berkata, sabar. Barusan 5 menit, beberapa menit yang lalu, makmu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, mengembuskan nafasnya terakhir, innalillahi wa inna ilaihi. Nasi sudah jadi bubur. Orang tuanya dia jahat. Saat ibu meninggal, dia tidak bisa minta